Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dimanapun kalian berada. Good morning buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, sekali lagi shalom buat kalian semua. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari terus datang dalam setiap hidupmu kepada Tuhan. Ya, tentunya bagi kalian yang rindu untuk merenungkan firman Tuhan, saudara rindu untuk bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara mari bersama-sama. Tetapi bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buat kalian yang mungkin juga sudah merasa pintar dan lain sebagainya, saudara hanya mau berdebat di channel ini, saudara buru-burulah, saudara cari channel yang lain, ya, yang memberkati hatimu, sehingga setiap ketikan tanganmu, Bapak Ibu Saudari, setiap kehidupanmu, ya, tidak berbuat dosa dalam setiap ketikan-ketikan kita semua. Tetapi kita hanya rindu, Bapak Ibu Saudari, mengenal Tuhan yang menyelamatkan kita semua di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, pernahkah kita merasa seperti hidup di dalam setiap hidup saudara kompartemen Bapak Ibu Saudari? Ya, di gereja kita begitu bersemangat dan merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi begitu keluar dari pintu gereja, kita menghadapi kemacetan, kita menghadapi tekanan-tekanan deadline dalam setiap hidup kita semua. Ada konflik di dalam rumah tangga, ada kesendirian di malam hari. Sepertinya kita menjadi orang yang berbeda. Seperti ada dualisme kehidupan. Di gereja kita terlihat rohani, tetapi di luar gereja, Bapak Ibu Saudari, kita justru bukan rohani, tetapi ada di dalam sisi kehidupan yang lain dalam setiap hidup saudara. Kita menjadi orang yang berbeda. Iman terasa jauh. Seolah-olah ada topeng yang kita pakai bergantian. Ya, topeng rohani. Topeng rohani kita gunakan untuk hari Minggu. Sedangkan topeng duniawi untuk hari-hari lainnya. Saudara, hari ini, pagi hari ini firman Tuhan ingin menghancurkan semua hal-hal itu. Dan setiap topeng-topeng itu, Tuhan tidak menginginkan performa kita. Dia menginginkan kehidupan saudara dan saya. Bahkan seluruh kehidupan saudara setiap detiknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pagi hari ini kita mau belajar bagaimana di dalam seluruh kehidupan kita, di setiap momen yang biasa dan luar biasa dalam hidup kita semua, menjadi kanvas di mana keindahan Kristus dilukiskan di dalam setiap kanvas hidup saudara sehari-hari. Bapak Ibu, bayangkan sebuah lentera kuno, ya, dari tanah liat. Bentuknya biasa saja, bahkan mungkin ada retaknya. Ketika ada kegelapan malam, Bapak Ibu Saudara yang begitu pekat, lalu seseorang menyalakan sebuah pelita dan menaruhnya di dalam lentera itu. Saudara, apa yang terjadi? Lentera itu sendiri tidak menghasilkan cahaya, tetapi sekarang dari setiap celah dan retakan dari setiap lentera-lentera itu, Bapak Ibu Saudari, ada cahaya memancar keluar, menerangi setiap jalan di sekitarnya. Kegelapan tidak bisa menguasainya. Saudara-saudara, kitalah lentera tanah liat itu. Kelemahan dan kekurangan dan retak-retak kehidupan kita semua ada, ya, memang ada. Tetapi Yesus Kristus adalah pelita di dalam setiap hidup saudara. Dia tinggal di dalam kita, dan terangnya harus keluar dari setiap celah-celah kehidupan kita semua. Saudara, biarlah hari ini kita mau belajar bagaimana setiap kehidupan kita semua membiarkan terang itu, membiarkan kehidupan Yesus memancar melalui setiap aspek hidup saudara yang biasa-biasa saja, sehingga kegelapan di sekitar kita menjadi terang dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, jika besok kita diadili di pengadilan dengan tuduhan sebagai orang Kristen, akankah ada cukup bukti untuk mempermasalahkan saudara dan saya, atau mempersalahkan kehidupan kita semua? Bisakah setiap percakapan kita di handphone kita masing-masing, di media sosial masing-masing dijadikan barang bukti? Bisakah itu semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara Anda dan saya memperlakukan, ya, kalau kita seorang bos, bawahan kalian, ya, atau melayani pelanggan, bisa dijadikan saksi dalam hidup saudara dan saya? Bisakah setiap sikap kita semua yang ketika mengalami kekecewaan yang besar menjadi testimoni, ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Apakah itu testimoni yang memberatkan, atau justru testimoni yang meringankan hidup saudara? Atau jangan-jangan
bukti-bukti itu justru akan membebaskan kita dari tuduhan-tuduhan kita semua. Bapak Ibu, kebanyakan dari kita tidak melakukan dosa-dosa besar ya. Tantangan kita justru adalah kesalehan yang tidak terlihat. Kita baik-baik saja, tetapi tidak berbeda dengan dunia ini. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk naik level. Dari sekedar percaya bahwa Yesus ada di dalam kita semua, tetapi kepada Bapak Ibu Saudara tingkat di mana orang bisa melihat Yesus melalui kehidupan kita sehari-hari. Orang dapat melihat Yesus melalui kehidupan saudara sehari-hari. Inilah yang kita terus tingkatkan dalam perjalanan iman kita semua. Bapak Ibu, yaitu memanifestasikan kehidupan Yesus di dalam kehidupan saudara setiap hari. Ini yang paling sulit menjadi orang Kristen. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, seringkali kita memisahkan antara kehidupan rohani dan kehidupan sehari-hari. Ibadah di hari Minggu merasa atau terasa kudus. Tetapi pekerjaan di hari Senin sampai Jumat atau Sabtu terasa bisa saja Bapak Ibu Saudari seperti kita jauh daripada Tuhan. Doa dan saat teduh terasa dekat dengan Tuhan, tetapi menghadapi kemacetan mungkin, antrian panjang. Ya seperti hari-hari ini ada orang yang demo, ada demo yang damai, ada demo juga yang anarkis dan lain sebagainya. Saudara, khotbah pada kesempatan pagi hari ini meruntuhkan tembok pemisah itu. Hidup di dalam Kristus bukanlah sebuah event, melainkan sebuah lifestyle setiap hari. Bukan hanya event mingguan, event bulanan, event KKR. Baru saudara hadir Yesus di dalam hidupmu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ketika saudara dan saya hidup di dalam Kristus, saudara kita rindu menjadikan sebuah lifestyle. Ini adalah panggilan untuk memanifestasikan, menyatakan, memperlihatkan atau menghadirkan kehidupan Yesus dalam setiap detik, dalam setiap interaksi, dalam setiap keputusan-keputusan kita semua. Bapak Ibu, memanifestasikan kehidupan Yesus adalah proses transformasi batinia yang dilakukan oleh Roh Kudus, yang menghasilkan ekspresi lahiriah berupa karakter, berupa perkataan, berupa perbuatan Kristus di dalam realitas kehidupan saudara sehari-hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama kita mau membahas, ya saudara, ketika saudara mau memanifestasikan kehidupan Yesus dalam kehidupanmu sehari-hari, hiduplah bersatu dengan Kristus. Saudara, inilah fondasi union with Christ. Bersatulah dengan Kristus, hiduplah bersatu dengan Dia. Saudara, sebelum kita memanifestasikan sesuatu dalam hidup kita semua, sesuatu itu harus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tidak bisa memberi apa yang tidak kita punya. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, manifestasi itu dimulai dari keintiman. Ketika saudara mau merindukan manifestasi Yesus hidup di dalam hidup saudara, itu dimulai dari sebuah hubungan, yaitu keintiman. Bukan daripada setiap usaha. Ini bukan tentang kita berusaha keras menjadi seperti Yesus, tetapi tentang membiarkan Yesus hidup di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Mari kita buka Alkitab kita semua. Dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah saudara dan saya membiarkan Yesus yang hidup di dalam setiap kehidupan saudara. Itu mengalir setiap aspek di setiap kehidupan saudara dan saya. Ini adalah karya atau kasih karunia, bukan usaha keras kita semata. Dasar dari segala sesuatu adalah tinggal di dalam Kristus, melalui doa, melalui firman,
melalui ketaatan. Ketika saudara mau tinggal di dalam Kristus, kita perlu belajar berdoa. Kita perlu belajar merenungkan firman Tuhan. Dan kita perlu belajar hidup di dalam ketaatan maupun kekudusan. Saudara, inilah dasar segala sesuatu, yaitu tinggal di dalam Yesus. Melalui tadi apa yang sudah saya sebutkan. Saudara, ini yang pertama. Bagaimana kita memanifestasikan kehidupan Yesus sehari-hari? Hiduplah bersatu dengan Kristus. Milikilah union with Christ. Milikilah hidup persatuan dengan Yesus. Kesehatian dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, hiduplah bersatu dengan Kristus. Yohanes 15 ayat yang kelima tadi. Ayat ini berada dalam konteks khotbah Yesus di perjamuan terakhir. Saudara, Tuhan Yesus menggunakan istilah pokok anggur dan ranting. Ya Bapak Ibu Saudari, ini gambaran yang sangat intim dan organik. Dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudari, Israel sering digambarkan sebagai pohon pokok anggur atau pohon anggur Allah. Ya, dalam Mazmur 80 ayat 9 saudara menemukan di sana sampai ayat yang ke-16. Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Saudara, Israel seringkali digambarkan sebagai pohon anggur Allah yang gagal menghasilkan buah. Yesus menyatakan dirinya, ya, di dalam setiap kehidupannya sendiri sebagai penggenapan dari gambaran Israel yang sejati itu. Saudara, kata kuncinya di sini adalah tinggal, yang berarti diam. Meno dalam bahasa Yunaninya diam, tetap tinggal, bersekutu. Saudara, ini menunjukkan suatu hubungan yang berkelanjutan. Satu hubungan yang berkelanjutan, bukan cuma sekali-sekali. Makanya channel Pastor Deso setiap hari berkelanjutan, Pak Bu. Kita rindu menjadi gereja yang berjalan setiap hari. Gereja yang hidup setiap hari. Bukan hanya sekedar hari Minggu. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Banyak mungkin dari setiap kita semua yang ketika tampak rohani hanya di hari Minggu. Tapi hari Senin sampai Sabtu Bapak Ibu Saudari, hadirat Tuhan itu seolah-olah terasa jauh dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Makanya kita belajar setiap hari berdiam, tetap tinggal, bersekutu. Ada hubungan yang berkelanjutan, bukan sekedar kunjungan sesaat. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, kan senang ya kalau di TikTok ya kita kunjungan sesaat kepada channel-channel ya, atau username yang ya karena kita scroll ya. Sekarang saat ini di FYP saya ya Bapak Ibu Saudari itu demo. Ya di mana-mana demo, ada demo, di sini ada demo, di sini ada demo. Ya ada yang live, banyak yang nonton dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi saya pun ketika saya melihat itu, saya hanya berkunjung sesaat. Ya, saya tidak menikmati akun tersebut, saya tidak kenal siapa dia dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari. Nah, itulah kunjungan sesaat. Saudara, kita rindu di channel ini. Kita rindu di dalam setiap kehidupan kita semua. Bukan hanya sekedar kunjungan sesaat. Tetapi biarlah itu hasil alami. Yang tidak terhindarkan dari ranting yang sehat. Dari ranting yang terhubung dengan pokok anggur. Yang memberi kehidupan di dalam setiap hidup saudara. Tanpa itu Bapak Ibu Saudari, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara sendiri tidak mau ya menempelkan dirimu kepada pokok anggur yang memberi hidup dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, ini menegaskan ketidakterpisahan antara kehidupan dan pelayanan. Bahkan di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20 yang kita baca saudari ya, namun aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, di dalam Galatia pasal 2 ini adalah pernyataan dogmatis Paulus tentang identitas Kristen. Karena di sana kata disalibkan dengan Kristus adalah bentuk lampau. Ini menunjukkan suatu peristiwa yang telah selesai dan pasti ketika ada di Kalvari, yaitu di kayu salib. Kematian kita terhadap hukum Taurat dan diri dari setiap ego-ego yang ada dalam setiap hidup kita semua. Manusia yang lama itu Bapak Ibu Saudari sudah berlalu. Namun kehidupan baru itu dinyatakan. Di sana dikatakan bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, inilah kehidupan yang dijalani oleh iman dalam anak Allah.
yaitu saudari melainkan Kristus yang hidup. Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menekankan bahwa mekanisme dari setiap kehidupan yang bersatu ini adalah iman, bukan usaha. Tetapi ketika saudara beriman kepada Yesus dalam setiap kehidupan saudara, saudara, manifestasi kehidupan Yesus itu mustahil dilakukan dengan kekuatan sendiri. Itu adalah usaha, ataupun itu adalah hasil atau buah dari persatuan yang hidup, yang dipelihara oleh iman secara pribadi, yang saudara bangun setiap hari dengan Kristus. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari, kita adalah ciptaan baru. Saudara, keberadaan saudara dan sifat dasar saudara seharusnya telah diubah. Ketika saudara percaya kepada Yesus, yang tadinya suka berbohong jadi nggak suka berbohong, yang tadinya suka korupsi jadi nggak suka korupsi. Jangan sebaliknya, ketika saudara sudah dibaptis dan mengenal Yesus Kristus sebagai penciptamu, lalu kemudian saudara hidup suka-sukanya, bohong suka-sukanya, korupsi suka-sukanya, anarkis suka-sukanya, dan lain sebagainya dalam hidup saudara. Bapak Ibu, mari bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita semua, kita mau aplikasikan ya dalam setiap hidup saudara, dan menolak mentalitas dalam setiap kehidupan kita semua. Untuk Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita rindu bersekutu dengan Tuhan. Ya, kita rindu punya mentalitas yaitu bersekutu dengan Tuhan. Bukan hanya berbuat untuk Tuhan, tetapi punya mentalitas bersekutu dengan Tuhan. Dalam setiap ibadah, dalam saat teduh saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, doa bukanlah tugas yang harus diselesaikan untuk mendapat poin, ya, tetapi seperti seorang ranting atau seperti ranting yang menyerap kehidupan dari pokok anggur, sehingga ranting itu bisa berdaun, berbunga dan berbuah di dalam setiap kehidupannya. Saudara, ketika kita merasa kering, ketika kita merasa kosong, dan kita tidak mampu mengasihi atau melayani, kita tidak berusaha lebih keras. Sebaliknya, kita kembali kepada dasarnya. Tuhan, aku ranting yang kering, aku perlu tinggal di dalammu. Hidupilah ya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya kebenaran ini. Aku hidup melalui Roh-Mu. Ini melepaskan kita dari beban performa dan agama dalam setiap hidup saudara. Setiap kali saudara jatuh di dalam dosa, iblis akan menuduh kita. Kebenaran ini mengingatkan kita bahwa identitas kita bukanlah orang berdosa, tetapi ciptaan yang baru, yang kadang-kadang juga berdosa dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, kita datang kepada Tuhan berdasarkan karya Kristus yang sudah selesai, bukan berdasarkan performa kita semua. Ini yang harus kita yakini di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ini yang pertama ya Bapak Ibu Saudari, bagaimana memanifestasikan kehidupan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Ya, hiduplah bersatu dengan Kristus. Yang kedua, saudara, ketika saudara mau memanifestasikan kehidupan Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya masing-masing, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, biarlah kehidupanmu ya ditransformasi oleh pembaharuan budi. Ya, transform by renewing the mind dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, inilah mekanismenya. Hidupmu dibaharui, ada pembaharuan, ada transformasi dalam setiap kehidupan pikiranmu, hatimu, bahkan kehidupan yang memancar itu. Karena pikiran adalah medan perang, pikiran adalah medan pertempuran. Saudara, cara kita berpikir itu menentukan cara hidup kita semua. Saudara, walaupun mungkin kita nggak punya harta, tanda kutip materi nggak berlebih, tapi bukan berarti saudara harus mengemis-ngemis. Ya Bapak Ibu Saudari, bukan berarti saudara ketika ketemu dengan pejabat, terus kemudian saudara merasa dirimu lebih inferior daripada mereka. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, kita semua mungkin tidak banyak di dalam setiap kehidupan materi, mungkin saja seperti itu, atau mungkin lebih banyak, bisa saja juga. Tetapi ketika saudara memiliki kehidupan yang miskin, tetapi mentalmu jangan miskin. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Ya, kenapa kita punya mental tidak boleh miskin? Karena kita percaya kita adalah anak-anak Allah di dalam setiap hidup saudara. Saudara anak-anak raja di dalam setiap kehidupan ini. Maka Bapak Ibu Saudari, mentalmu, saudari dikasihi oleh Tuhan, adalah hidup di dalam Kristus. Bahwa semua orang di muka bumi ini, siapapun mereka, semua sama di hadapan Allah. Amin Bapak Ibu Saudari, semua sama.
Di hadapan Allah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang kedua. Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi untuk memanifestasikan Yesus, kita harus belajar berpikir seperti Kristus. Saudara dan saya perlu belajar berpikir seperti Yesus. Saat kita menghadapi konflik, saudara tanya, bagaimana Yesus akan memandang konflik ini ketika terjadi dalam setiap kehidupannya. Saudara, saat kita membuat rencana keuangan, saudara tanya, apa prioritas Yesus dalam pengelolaan keuangan ini? Saudara, pembaruan budi itu terjadi ketika kita membiarkan firman Tuhan. Bukan algoritma media sosial atau nilai-nilai dunia yang saudara rekam dalam hidup saudara. Yang saudara mereka pimpin hidup saudara untuk menonton setiap apa yang saudara ada di gadget saudara masing-masing. Bukan algoritma di dalam media sosial. Bukan nilai-nilai dunia. Tetapi biarlah Bapak Ibu Saudara, pembaharuan budi itu terjadi ketika kita membiarkan firman Tuhan, ya, untuk membentuk pola pikir saudara. Perhatikan baik-baik, untuk membentuk pola pikir saudara. Kalau di algoritma itu Bapak Ibu Saudari, kalau misalkan anak saya dia suka game, dia suka nonton game-game, ya, orang-orang yang main video game dan lain sebagainya di media sosial, nanti itu akan dihadirkan terus, ya, tontonan-tontonan yang sejenis, ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Kalau orang suka, ya Bapak Ibu Saudari, menonton yang goyang-goyang, joget-joget, ya, perempuan-perempuan ataupun pria-pria dan lain sebagainya, nanti algoritmanya akan memberikan orang-orang sejenis, ya, dan itu membentuk pola pikir orang yang menontonnya. Ngeri ya Bapak Ibu Saudari. Maka jangan sampai anak-anak kita terjebak dalam algoritma media sosial. Saudara, biarkan firman Tuhan yang membentuk setiap pola pikir saudara dan saya. Ini yang kedua. Saudara, ketika kita mau memanifestasikan kehidupan Yesus, biarlah hidupmu ditransformasi oleh pembaharuan budi, ya, dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ini yang kedua. Bapak Ibu, mari bersama-sama dalam setiap kehidupan kita semua, saringlah informasi, ya, di era banjir informasi ini dari media sosial, ya, dari film. Kita harus secara aktif dan secara kritis menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, kita bertanya, apakah konten ini membentuk saya menjadi serupa dengan Kristus atau menjadi serupa dengan dunia ini? Bapak Ibu Saudari, kita harus selalu bertanya, apa yang kita tonton, ya Bapak Ibu Saudari, karena itu dapat membentuk setiap pola pikir saudara dan saya. Kalau saudara suka berita-berita politik, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara mungkin bisa jadi ahli perdebatan, ya, dalam setiap kehidupan kalian semua, ya Bapak Ibu Saudari, karena itu akan membentuk setiap kehidupan pola pikir saudara. Tetapi kalau saudara membiarkan firman yang membentuk pola pikir kita Bapak Ibu Saudari, maka saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar mengenakan pola pikir Kristus dalam hidup saudara dan saya. Ini bukan sekedar membaca Alkitab, tetapi merenungkan, ya Bapak Ibu Saudari, memutarbalikkan dalam pikiran kita semua. Saudara, kita perlu kebenaran firman Tuhan sepanjang hari. Misalnya saat kita menghadapi kecemasan, kita dapat merenungkan Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Ya, Bapak Ibu Saudari, sampai ayat yang ke-7, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus Tuhanku. Itu misalkan contoh, ya. Saudara bisa renungkan itu berulang-ulang hingga benar-benar damai sejahtera Allah itu menguasai hati, menguasai pikiran kita semua. Saudara, saat kita menghadapi masalah, kita latih dulu, ya, latihlah dirimu untuk segera Bapak Ibu Saudari mereframe kembali, ya Bapak Ibu Saudari, kembali mereframing dalam setiap pikiran saudara situasi-situasi tersebut dengan kebenaran Allah. Itulah ketika saudara mau merenew kehidupan kita semua. Misalnya dari bos saya yang jahat, saudara bisa mungkin mengganti, Tuhan mungkin mengizinkan kita untuk mengembangkan kesabaran dan karakter Kristus di dalam setiap hidup saudara. Ya, mungkin pada faktanya bos saudara jahat, tetapi dalam hati saudara, ya, saudara membiarkan firman Tuhan menuntun saudara, dan akhirnya saudara memberikan judul itu bukan bos yang jahat, tetapi Tuhan mengizinkan ini untuk mengembangkan kesabaran dan karakter Kristus di dalam setiap kehidupan saudara. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, ini yang kedua.
saudara diingatkan supaya hidupmu ditransformasi oleh pembaruan budi. Renewing, ya, the mind dalam setiap hidup saudara. Yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana memanifestasikan kehidupan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, maka Bapak Ibu Saudari, saudara yang akan memuncul dalam setiap hidup kita semua adalah buah roh. Inilah ekspresi dari setiap kehidupan Yesus yang ada dalam hidup saudara. Maka yang selalu muncul dalam kehidupanmu adalah buah roh. Saudara, ini adalah manifestasi yang paling nyata yang dapat dilihat di dalam setiap hidup saudara. Ini bukan buah usaha manusia, tetapi ini buah roh. Saudara, dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri dalam setiap hidup kita. Saudara, kasih itu, saudara belajar bersikap sabar, melayani rekan kerja yang sulit diatur mungkin, ya, di dalam setiap hidup saudara. Ketemu orang-orang yang menyebalkan, saudara belajar untuk memiliki kesabaran. Saudara juga melayani orang-orang di sekitarmu mungkin yang juga punya karakter yang buruk. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melayani mereka. Itulah ketika kita memiliki kasih, ketika kita memiliki sukacita. Saudara tetap punya pengharapan dan semangat meski situasi ekonomi suram. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, meski ya Bapak Ibu Saudari kehidupan tubuhmu mengalami sakit. Wah, kemarin itu bagus sekali pagi-pagi ya Bapak Ibu Saudari kita belajar bagaimana ya hati yang gembira. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan sebagai obat yang manjur, ya, yang dapat menangkal kekeringan tulang dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, itu pagi-pagi kemarin. Saya sebenarnya kemarin mau upload hal itu di YouTube saya, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi ternyata tidak bisa diupload. Jadi nggak bisa diupload. Mungkin nanti satu ketika saya akan ulang kembali ya khotbah itu. Karena Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang akhirnya punya penyakit-penyakit berat dalam setiap hidup mereka. Jadi tidak bersemangat dalam hidup mereka karena hatinya tidak mengalami sukacita. Makanya saudari, Tuhan memberikan obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur buat tulang-tulangmu itu. Ya Bapak Ibu Saudari, buat setiap kehidupan kita semua. Maka biarlah kita semua tetap memiliki sukacita. Walaupun apapun yang terjadi dalam hidup kita semua, ada sukacita yang mengalir dalam setiap hidup saudara. Karena itu akan mempengaruhi setiap badanmu ini, ya, tubuhmu ini. Itu yang kemarin kita belajar. Ketika saudara dan saya memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, bagaimana damai sejahtera Pak Pendeta walaupun keadaan sulit? Ya, saudara menjadi tidak panik. Saudara, walaupun mungkin saudari dikasih oleh Tuhan terjadi gempa misalkan, ya, terjadi ras dalam setiap kehidupan ekonomi, saudara enggak panik. Saudara tidak menyebarkan kecemasan ketika ada krisis, karena saudara percaya Tuhanlah yang memegang kendali dalam setiap hidup saudara. Kan ada ya ketika waktu-waktu COVID Bapak Ibu Saudari, wah, orang belanja supermarket pada habis, beras pada habis, telur pada habis, minyak pada habis. Karena orang jadi panik, jadi takut, gak boleh keluar kemana-mana Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ketika saudara memiliki damai sejahtera, saudara, justru kita tidak panik. Justru kita tidak menyebarkan kecemasan ketika ada krisis kepada orang-orang di sekitar kita semua. Karena kita percaya Tuhan yang memegang kendali. Bagaimana kita sabar Pak Pendeta? Ya, buah roh itu kan kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara tidak menyembunyikan. Misalkan saudari yang dikasih oleh Tuhan atau membunyikan klakson dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Ketika ada jalanan macet dalam setiap hidup saudara, baru macet sebentar udah klakson berkali-kali saudari. Ya, jangan bunyikan klakson atau marah-marah di jalanan Bapak Ibu Saudari. Ya, saudari, itu tempat jalanan itu ya, saya lihat tuh psikologis orang itu di sana berbeda-beda banyak saudari. Ya, ada yang jalannya ngebut, ada yang lambat ya. Ada yang tiba-tiba ya Bapak Ibu Saudari motong jalan kita semua. Belum lagi ada dari perempatan yang tidak ada lampu merah. Semua orang saling mau mendahului. Itu berbagai psikologis orang ada di sana. Ada di jalanan. Makanya Bapak Ibu Saudari jangan marah-marah. Baru lampu kuning, mau ke lampu hijau kita udah klakson di belakang. Pim, 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 pim. Akhirnya orang yang di depan tidak terima.
sama-sama emosi buka pintu saudara, akhirnya ngeluarkan pistol. Ya, itu banyak terjadi Pak Bu. Karena orang itu Bapak Ibu Saudari suka nggak sabar, suka marah-marah di jalanan dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, ayo kita belajar dalam setiap hidup saudara memiliki kesabaran yang kita latih setiap hari dalam hidup kita semua. Mungkin suamimu, mungkin istrimu, ya, walaupun kita sudah tinggal bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, puluhan tahun, tetap kita tidak mengerti apa yang menjadi kerinduan pasangan kita. Ya, sedikit kita memahami, tapi seringkali kita gagal untuk memahami. Saudara yang kasih Tuhan, itu sama pasangan yang sudah berpuluh-puluh tahun kita hidup. Ya, siapa di sini yang bisa mengenal pasangan kita? Ya, exactly 24 jam hati dan pikiran. Gak ada yang tahu Bapak Ibu Saudari. Ya, makanya kita dalam rumah tangga walaupun kita bersahati, bersatu, ya Bapak Ibu Saudari, ada waktu-waktunya juga kita gak mengerti kenapa pasangan kita demikian dan lain sebagainya. Miliki kesabaran, ya, miliki kemurahan dan kebaikan dalam setiap kehidupan saudara. Ketika saudara membela yang lemah, ya, dalam peradilan-peradilan, dalam setiap kehidupan kita semua, saudara, ada orang-orang yang lemah, yang tentunya saudari dizolimi bahasanya, ya, dijahati oleh orang. Saudara, belalah perkara-perkara mereka yang lemah. Saudara dapat memberikan tips. Mungkin saudara lagi jalan kemanapun saudara ada, ya, ke tukang parkir, ke petugas hotel, ke petugas gedung, ya Bapak Ibu Saudari, berikan tips buat mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudari, mungkin saudara lagi makan, saudara berikan tips untuk saudara bermurah hati kepada orang-orang demikian. Ya, kalau saudara berlebih dalam setiap hidup saudara dalam konteks materi, ya Bapak Ibu Saudari, saudara ketika bertemu dengan mereka yang menyakiti saudara dan saya, berbicara dengan kata-kata yang penuh dengan kasih, kata-kata yang membangun, kata-kata yang tulus dalam hidup saudara. Bangunlah kemurahan hati. Ya, ini adalah identitas Kristus yang akan menjadi DNA saudara dan saya ketika saudara hidup di dalam Kristus. Maka buah roh ini, ya, buah roh ini, walaupun kadang kita mengukurnya 9 buah roh, tetapi bukan 9 sebenarnya. Itu satu kesatuan dari kasih sampai Bapak Ibu Saudari, saudara memiliki penguasaan diri. Itu satu kesatuan yang harus dimiliki. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu satu kesatuan, itulah identitas Kristus. Itulah identitas Yesus yang seharusnya menjadi DNA setiap orang-orang percaya. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi bersyukur dalam setiap hidup saudara, ya. Inilah buah roh, ekspresi dari memanifestasikan kehidupan Yesus dengan saudara melakukan buah roh ini, menghadirkan buah roh, mendownload buah roh ini dalam setiap hidup saudara, ya, dimanapun saudara yang dan saya berada. Yang keempat, saudara-saudari, bagaimana memanifestasikan kehidupan Yesus dalam kehidupan saudara? Saudara, misi kita sebagai orang-orang percaya yaitu menjadi garam dan terang, ya, menjadi garam dan terang. Manifestasi kehidupan Yesus tidak hanya untuk kesalehan pribadi, tetapi juga untuk memiliki dampak sosial dan misi di dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi kalau saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, saudara punya misi, punya tugas. Kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Saudara, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa Bapak Ibu Saudari? Supaya bukan hidupmu yang ditinggikan, bukan hidupmu yang diapresiasi, tetapi supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, garam itu berfungsi sebagai pengawet, bukan? Yang artinya dia bisa menjaga moralitas, menjaga saudara dalam kebenaran, menjaga saudara untuk hidup dalam keadilan di tengah-tengah lingkungan saudara. Dan tentunya menambah rasa, yaitu membawa sukacita, membawa kedamaian, membawa kebaikan di dalam setiap komunitasmu. Saudara, itulah fungsinya garam, ya Bapak Ibu Saudari, sebagai pengawet dan penambah rasa. Saudara, kita juga rindu sebagai terang dalam setiap kehidupan kita semua. Apa artinya? Yaitu saudara dapat menyingkapkan kegelapan, melawan ketidakadilan dengan cara-cara yang benar, ya, dengan cara-cara yang elegan dalam setiap hidup saudara. Menuntun setiap saudara kepada jalan menjadi contoh hidup yang berbeda. Itulah fungsinya terang. Ketika disingkapkan Bapak Ibu Saudari terang itu, maka kegelapan itu mau tidak mau akan sirna. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika terang hadir, maka terang itu dapat menuntun pada jalan
di mana saudara mau ke arah mana atau ke arah mana Bapak Ibu Saudara. Saudara, sehingga hidupmu menjadi contoh hidup yang berbeda. Dan saudara dapat memberikan kehangatan. Itulah yang menunjukkan kasih Kristus yang nyata. Ketika saudara memiliki garam dan terang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua ini kita lakukan bukan untuk pujian diri kita sendiri, tetapi Bapak Ibu Saudari agar orang memuliakan Bapamu yang di surga. Inilah poin pentingnya, ya, menjadi garam dan terang. Bagaimana memanifestasikan kehidupan Yesus? Saudara punya misi menjadi garam dan terang dalam setiap hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayo, ada kesempatan pagi hari ini. Identitas kita sebagai garam dan terang bersifat komunal, bukan hanya bersifat pribadi, saudara, tetapi bersifat komunal dan misional. Kita dipanggil untuk kita dipanggil, atau saudara dan saya dipanggil bukan untuk mengisolasi diri dari dunia ini. Bukan supaya saudara bertapa di gunung, di satu tempat, lalu kemudian saudara nggak keluar-keluar berpuluh-puluh tahun di sana. Tetapi saudara untuk masuk ke dalamnya dengan perbedaan, memberikan rasa, memberikan garam, memberikan terang, sehingga kegelapan itu sirna dengan kehadiran saudara yang membawa nama Yesus. Sehingga saudara dalam setiap kehidupan orang-orang sekitar kita, ya, itu bisa menghasilkan transformasi dan memimpin orang-orang kepada Allah. Saudara, dalam setiap kehidupan kita semua, saya percaya, ya, saya pernah teringat sebuah kisah seorang penginjil dari Eropa yang menginjil di pedalaman Afrika. Dia bertahun-tahun di sana. Ya, dia hanya melayani satu keluarga. Ya, dia membawa keluarganya. Padahal pas awal-awal dia membawa keluarganya, istrinya sakit-sakit, ya Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya istrinya meninggal. Ya, lalu tetap dia setia melayani di sana, satu keluarga bersama anaknya. Ya Bapak Ibu Saudara. Ya, lalu kemudian dia merasa sesudah bertahun-tahun lamanya, kok pelayanannya begini-gini aja. Tuhan, kenapa pelayanan saya begini-gini aja? Dan akhirnya Bapak Ibu Saudari, dia memutuskan untuk kembali pulang ke negaranya saudari di Eropa. Lalu bertahun-tahun berapa lama saudari, ya, mungkin belasan tahun setelah dia pulang, lalu kemudian anaknya membaca koran lalu kemudian melihat, ya, ada seorang pendeta yang Tuhan pakai untuk negaranya, untuk KKR Bapak Ibu Saudara. Dan anak ini memperhatikan nama dari pendeta tersebut, karena di negara di mana dia pernah menginjil di sana saudari. Lalu kemudian anak ini melihat, dan kemudian dia terengah. Ternyata nama anak ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nama pendeta ini maksud saya, adalah nama yang pernah mereka layani di kehidupan satu keluarga itu. Dan kemudian buru-buru anaknya ini menyampaikan kepada papanya, "Pak, lihat, ini orang ini waktu itu kita layani." Saudara, dan akhirnya papanya menangis di hadapan Tuhan. Bahwa ternyata mungkin bukan di zaman dia Bapak Ibu Saudari, Tuhan melawat kehidupan orang-orang banyak. Tetapi justru ketika dia setia melayani satu keluarga ini, dan Tuhan membawa satu keluarga ini memenangkan setiap bangsanya, memenangkan setiap komunitasnya untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, kesuksesan setiap hamba Tuhan bukan diukur dari gedungnya, bukan diukur dari jumlah followersnya, bukan diukur dari seberapa banyak dia khotbah. Saudara, kalau saudara mengukur kesuksesan hamba Tuhan dari seperti itu yang tadi saya sebutkan, oh dari mobilnya, dari kendaraannya, dari rumahnya, saudara salah. Ya, karena kesuksesan seorang hamba Tuhan bukan diukur dari berapa banyak orang yang hadir di dalam setiap ibadah yang dia layani setiap minggunya. Tapi kesuksesan seorang hamba Tuhan diukur dari kesetiaannya melayani Tuhan. Tidak peduli mau satu jiwa, dua jiwa, satu keluarga, dua keluarga, atau mungkin Bapak Ibu Saudari, ya, mau ditimpukin di sana, yang mau dipersekusi dalam setiap ibadah yang dijalankan, tapi dia tetap setia. Itulah kesuksesan hamba Tuhan, ketika dia tetap setia melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, ayo, inilah identitas kita sebagai garam dan terang. Kita tidak dipanggil untuk mengisolasi diri, ya, tetapi kita dipanggil untuk menghasilkan transformasi dan memimpin orang kepada Allah, berapapun jumlahnya. Berapapun jumlahnya. Jadi saya sekarang tidak melihat lagi saudari hamba-hamba Tuhan mau sukses mau tidak, sama saja di hadapan Allah.
Ya Bapak Ibu Saudari, mau terkenal atau tidak sama saja di hadapan Allah. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi jangan menilai hamba Tuhan dari casingnya. Jangan pernah lihat orang-orang itu dari casingnya. Karena Tuhan tidak melihat ya Daud itu dari casingnya, tapi Tuhan melihat Daud itu dari hati. Ingat baik-baik ya, memang manusia itu kan begitu ya, lihatnya dari luar kan. Tapi Bapak Ibu Saudari, Tuhan tidak demikian. Saudara, mari pada poin yang keempat ini, ya menjadi garam dan terang. Saudara, kita terlibat aktif ya di dalam setiap dunia, ya di dalam seni kita terlibat. Ada orang-orang yang suka berseni dalam setiap hidup mereka, memiliki seni, ya bisa menggambar, bisa berpolitik, ya Bapak Ibu Saudari bisa bermusik, bernyanyi, ya menggelar pentas ini dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang memiliki seni, aktiflah di sana. Ada orang-orang yang suka dengan berpolitik, aktiflah di sana. Ada orang-orang yang suka mengajar, maksud saya, ya di dalam pendidikan, aktiflah di sana. Ada orang-orang yang suka berbisnis, aktiflah di sana. Saudara, bukan untuk sekedar ikut arus, tetapi untuk menjadi agen daripada Yesus Kristus. Yaitu saudara menjadi agen pengawet tadi, seperti garam yang memberikan rasa ya dalam setiap komunitas saudara. Menjadi seorang Kristen di dunia bisnis, saudara dapat menolak korupsi, ya Bapak Ibu Saudari, dengan membangun budaya kerja yang adil, yang dapat menghargai setiap orang-orang yang bekerja dalam setiap hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudari. Inilah ketika saudara dan saya mau menjadi garam dan terang. Bukan saudara nutup diri. Lalu kemudian saudara, iman kita harus memiliki ekspresi publik ya yang baik. Ini bisa menjadi berupa integritas yang tidak tergoyahkan. Saudara bisa melayani, ada orang-orang yang melayani ke penjara, ya melayani masyarakat miskin, ya mereka bisa berbagi. Ini bukan sekedar kemudian saudara berbagi lalu kemudian saudara videokan. Ya, karena banyak orang seperti itu. Udah berbagi di videokan, jadiin konten. Ya, dia berbagi, mungkin dia dapetin, ya dia keluarin 10-20 juta dia berbagi saudari kepada orang. Tapi dari konten yang dihasilkan saudari ini kasih lihat Tuhan dari penonton-penontonnya, dia bisa dapetin ya ratusan juta bahkan miliaran. Ya Bapak Ibu Saudari, ada bargaining di sana. Ya kita nggak untuk demikian. Dalam setiap kehidupan saudara, walaupun kita menggunakan media sosial, saya tidak pernah tahu motivasi setiap orang. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ada Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kita mana konten-konten yang benar-benar tulus, memberikan rasa, ya, memberikan garam dan terang, memberikan terang bagi setiap orang-orang yang menontonnya. Saudara, perbuatan baik kita semua adalah cahaya yang memimpin orang kepada sumbernya, bukan kepada kita. Bukan supaya mereka memuji kita, oh Pastor Deso mantap kali pelayanannya, setiap pagi banyak orang yang diberkati dengan pelayanan Pastor Deso. Bukan Pak, bukan kepada saya, bukan supaya saudara menjadi pengikut saya, bukan Pak, Bu. Ya, supaya saudara kita semua dipimpin, dituntun untuk menuju kepada sumbernya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Praktekkanlah gaya hidup yang kontrakultural, yaitu berdasarkan nilai-nilai kerajaan Allah, bukan berdasarkan standar dunia. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika saudara berhubungan, berpacaran, ya saudari murnilah. Jangan apa-apa mau melakukan seks sebelum menikah dalam setiap hidup saudara, murnilah. Ya anggaplah itu adikmu. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, sampai nanti saudara menikah, baru itu seks menjadi kudus. Kalau seks di luar menikah Bapak Ibu Saudari, seks itu akan menjadi kutuk dalam setiap kehidupan keluargamu. Maka Bapak Ibu Saudari, jangan kita sebagai anak-anak muda melakukan tindakan-tindakan demikian. Murnilah dalam setiap hubunganmu dengan pacarmu. Ya Bapak Ibu Saudari, yang paling pertama yang kau hadirkan adalah kita mau menjalani pacaran yang kudus di hadapan Allah. Amin. Ajaklah pasanganmu melayani. Ajaklah pasanganmu untuk berdoa di rumah masing-masing. Jangan berdoa di kamar Bapak Ibu Saudari ya, berduaan. Jangan, berdoa masing-masing. Ya dia di kamarnya, saudara di rumah saudara, berdoa. Ajak mereka ya Bapak Ibu Saudari, supaya bersama-sama kita membawa orang mempraktekkan gaya hidup ya berdasarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Ketika ada orang yang menyakiti saudara, belajarlah mengampuni. Gak mudah, tetapi belajarlah untuk mengampuni. Saudara, ketika ada musuhmu, saudara milikilah kasih kepada musuhmu. Amin Bapak Ibu Saudari, tetaplah berbuat baik kepada musuhmu. Walaupun mungkin saudara sudah pernah ditipu,
Ya, saudara mungkin sudah pernah merasakan dimanfaatkan oleh orang, tetapi tetap kita mau tetap berbuat kasih kepada setiap mereka. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, saya mau mengajak kita semua bagaimana memanifestasikan kehidupan Yesus di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, yang kelima, motivasi kita adalah kasih Kristus. The motivation dalam setiap kehidupan saudara dan saya adalah kasih dari Yesus Kristus. Agar kita tidak menjadi beban yang legalistik, saudara, kita perlu punya motivasi yang benar. Ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 14 dikatakan sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 juga sama, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, kita memanifestasikan Yesus bukan karena takut dihukum atau ingin diakui sebagai orang yang suci, ingin dipuji. Bukan Pak Bu. Kita melakukannya karena kita telah dicintai oleh Yesus dengan radikal. Ketika Yesus mengasihi saudara di kayu salib dan dia mengatakan tetelestai, sudah selesai. Saudara, kasih itu tuh Bapak Ibu saudari, ada korban yang dilakukan oleh Yesus, ada pengorbanan yang besar di kayu salib. Saudara, sudah selesai. Saudara, kenapa kita mengasihi? Karena Yesus telah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Inilah respon atas kasih yang begitu besar. Ya Bapak Ibu saudari, itulah yang menguasai kehidupan saudara. Itulah yang memotivasi setiap tindakan-tindakan kita setiap hari. Kenapa ada orang yang bisa memberi? Ya, ada orang-orang yang bisa memberi dalam setiap pelayanan pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Saudara, ya saya sedikit buka ya. Ada orang yang memberikan berdasarkan periode, mungkin ada yang per minggu, ada yang bisa per bulan, tapi ada juga yang memberikan setiap hari dalam pelayanan Pastor Deso. Dan saya bersyukur, saya nggak maksa-maksakan Bapak Ibu saudari orang untuk memberi atau tidak. Tetapi ketika saudara memberi, kenapa saudara bisa memberi seperti itu? Ada yang dalam jumlah besar, ada yang dalam jumlah mungkin sekecil dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu saudari ini dikasih oleh Tuhan, karena kita ya sudah dicintai oleh Tuhan. Kita melakukan hal itu karena kita telah terlebih dahulu dicintai oleh Tuhan. Saudara, itulah yang memotivasi kita semua atas setiap tindakan-tindakan kita semua. Salah satunya tadi pemberi. Ya, pemberian yang bisa diberikan setiap hari. Ya, saya nggak bisa bayangkan ada orang-orang yang memberikan setiap hari dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di channel ini. Dan saya bersyukur atas hati orang-orang tersebut. Ya, ada yang memberikan berdasarkan periode dan lain sebagainya. Dan saya bersyukur. Gak pernah saya memaksa-maksa saudara untuk memberi. Ya, tetapi ada juga pendeta yang saya lihat ketika mereka, ya Bapak Ibu saudara live, benar-benar pengen dapetin gift dan lain sebagainya saudara. Ya memang kita hamba Tuhan. Semua orang butuh hidup, semua orang butuh uang dan lain sebagainya. Tetapi kita hidup bukan untuk uang. Kita hidup untuk melayani. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka pekerjaan Tuhan itu kita lakukan dengan tulus. Supaya hatimu tidak melekat kepada uang. Sehingga ketika kau live, ketika engkau menyampaikan khotbah, hatimu bukan tertuju kepada dompet jemaat. Bapak Ibu saudari, kita lakukan itu semua karena kasih. Makanya saya selalu sampaikan, datanglah dengan ketulusan. Saya juga melayani dengan tulus. Belajar saya juga demikian. Saudara pun juga belajar melayani dengan mengasihi Tuhan dengan tulus. Nanti Tuhan yang akan merahmati hidup kita semua dengan cara-cara yang ajaib. Saudara, ketika kita merasa lelah dan gagal, ingatlah bahwa kita dikasihi Tuhan. Itulah kekuatan kita untuk bangkit dan terus berjalan. Karena kasih Kristus itulah motivasi kita melakukan setiap tindakan-tindakan apapun itu dalam setiap hidup saudara. Bukan untuk nama besar, bukan untuk supaya nama saudara dikenal oleh orang, bukan, tetapi karena kasih. Saudara ingat baik-baik, ketika saudara memanifestasikan Yesus bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang menjadi diri yang dipulihkan setiap waktu, setiap hari. Ini tentang membiarkan kehidupan Yesus yang sudah ada di dalam kehidupan kita semua melalui Roh Kudus keluar secara alami dalam setiap hidup saudara. Ya, di mana saudara masih hidup di dalam daging ini, tetapi kehidupan Yesus itu akan terus memancar karena Roh Kudus yang akan memampukan saudara. Mungkin hari ini saudara merasa saya terlalu sering gagal Pak Pendeta. Sudah nggak bisa. Karakter saya masih jauh dari karakter Kristus. Saya masih melakukan dosa Pak Pendeta. Saya masih begini dan lain sebagainya.
Saudara ingat baik-baik, ini adalah proses seumur hidup. Berjuanglah, berjuanglah. Saudara, mulailah dengan sebuah keputusan. Tuhan, aku mau memberikan hidupku bagimu. Aku mau setiap detikku. Kalau saudara mungkin berasa, seminggu bisa nggak berbuat dosa? Berat Pak Pendeta kalau seminggu. Ya udah saya tanya lagi. Ya udah nggak usah seminggu deh. Per 3 hari bisa nggak berbuat dosa? Masih berat Pak Pendeta. Ya udah saya tanya lagi deh. Ya per hari deh, per hari. 1 kali 24 jam bisa nggak kamu tidak berbuat dosa? Berat Pak Pendeta. Masih 1 hari itu masih berat. Masih bisa saya melakukan dosa? Ya sudah. Saudara kalau masih berat, coba ditanya. Per 1 jam deh kita nggak melakukan. Masih ya bisa, tapi masih bisa sih untuk jatuh dalam dosa. Ya sudah saya tanya lagi. Bisa nggak 1 detik? Setiap per detik yang kalian hidupi, kalian tidak melakukan dosa. Nah kalau gitu gampang Pak Pendeta. Karena saudara akan memperhatikan setiap detik demi detik untuk tidak melakukan dosa. Ya, saudara, Tuhan pasti mampukan saudara. Tuhan pasti mampukan kita semua. Ya, untuk memiliki karakter Kristus di dalam setiap detik demi detik. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Selalu. Saudara mulailah, ya undanglah Yesus untuk hidup di dalam kehidupanmu. Setiap hari, undanglah dia untuk menguasai hidup saudara dan saya. Sehingga Bapak Ibu Saudari kita semua menjadi kanvas di mana Kristus itu bisa dilukiskan di dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari, setelah saudara mengundang Yesus untuk tinggal dalam hidupmu, saudara berkomitmenlah memperbaharui pikiran saudara dengan firman-Nya setiap hari. Ingat ya, saudara-saudara bisa merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Ya, saudara renungkan secara pribadi. Saudara juga bisa lewat channel Pastor Deso. Ya, boleh. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kalian terberkati boleh bertekun di dalam channel ini. Karena channel ini pun sebagai sarana untuk membawa setiap orang-orang untuk mengasihi Yesus Kristus. Amin. Berkomitmenlah. Setelah saudara bertobat, mengundang Yesus ya dalam setiap hidup saudara, berkomitmenlah ya untuk saudara memperbarui pikiran saudara di dalam Tuhan. Dan saudara, ayo kita memohon agar ekspresi dari buah roh itu nyata dalam setiap interaksi kehidupan kita semua. Dan yang keempat Bapak Ibu Saudari, jadilah garam dan terang dimanapun kita berada. Amin. Dan yang kelima dan terakhir, biarlah kasih-Nya menjadi motivasi utama dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan saya mau closing ya pada kesempatan pagi hari ini. Saudari, saya mau akhiri setiap kebenaran ini pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu, lihatlah salib itu. Lihatlah Yesus yang tergantung di sana. Itu bukan hanya sebuah peristiwa sejarah. Itu adalah puncak daripada manifestasi Allah di kayu salib. Dunia melihat dengan jelas seperti apa kasih Allah, seperti apa kekudusan Allah, seperti apa keadilan Allah, seperti apa pengampunan Allah di dalam setiap kehidupan anaknya yang tunggal itu. Saudara, itu adalah manifestasi yang sempurna dari karakter Allah dalam satu pribadi di dalam Yesus Kristus. Saudara, sekarang Tuhan yang bangkit itu telah menang atas maut. Dia tidak naik ke surga untuk meninggalkan kita semua. Dia justru datang melalui rohnya yang kudus. Dia memilih untuk tinggal di dalam Anda dan saya. Bapak Ibu Saudari, bahkan dia menyediakan tempat bagi setiap orang-orang yang setia sampai pada akhirnya. Saudara, dia ingin dunia yang terhilang ini dan yang haus ini tidak perlu menengadah ke langit untuk mencari Tuhan. Mereka harus bisa melihat sekilas tentang Yesus saat mereka melihat engkau dan saya. Maka engkau dan saya harus hadirkan Yesus setiap hari dalam setiap kehidupanmu pribadi lepas pribadi. Saudara, saat kamu mengampuni orang yang tidak layak diampuni, mereka melihat Yesus. Saat kamu bersuka cita meskipun dalam pencobaan, mereka melihat Yesus. Saat kamu dengan rendah hati datang melayani orang-orang di sekitarmu, mereka melihat Yesus dalam hidupmu. Saat kamu berdiri bagi kebenaran, mereka juga melihat Yesus dalam setiap hidupmu. Dia tidak memanggilmu untuk menjadi sempurna saja. Dia memanggilmu untuk menjadi diri yang sepenuhnya, atau diri yang dipenuhi oleh kuasanya. Bapak Ibu, hari ini dia menawarkan dirinya untuk mengisi setiap ruang dalam hatimu, ruang dalam hidupmu. Apakah engkau berkata ya? Apakah engkau menyerahkan setiap bagian
dalam setiap hidupmu, karirmu, pernikahanmu, keluargamu, keuanganmu, masa lalumu, mimpimu, setiap hubungan-hubungan yang kau miliki. Apakah engkau dan saya mau menyerahkan setiap bagian-bagian itu kepada Tuhan? Bapak Ibu, biarlah hidup kita semua bukan lagi tentang kamu, melainkan tentang Kristus yang hidup di dalam setiap kehidupan kita semua. Berikanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup baginya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami datang kepadamu pada saat ini dengan hati yang terbuka. Kami mengakui seringkali kami berusaha keras untuk menjadi seperti Engkau dengan kekuatan kami sendiri. Dan kami gagal, Tuhan. Seringkali kami gagal. Kami lelah memakai setiap topeng. Kami lelah hidup di dalam setiap Tuhan Yesus apa yang dunia nilai dalam setiap kehidupan kami. Tapi hari ini Tuhan kami menyerah. Kami menyerahkan seluruh hidup kami yang baik, yang buruk ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Roh Kudus, penuhilah kami sekarang. Jadikanlah kami bait-Mu yang hidup. Masuklah ke dalam setiap ruang hati kami semua. Berkuasalah atas setiap pikiran, atas setiap kata-kata kami semua, atas setiap tindakan kami semua ya Tuhan. Jadikanlah kami lentera tanah liat yang memancarkan terus terang kemuliaan-Mu. Dan jadikanlah kami garam untuk mengawal kebenaran-Mu dan membawa rasa ke dalam setiap kehidupan dunia ini ya Tuhan yang hambar. Bapakku, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Ketika orang melihat kami, biarlah mereka tidak lagi melihat siapa-siapa kecuali Yesus yang hidup di dalam kami. Kami taklukkan ego kami. Kami taklukkan Tuhan keangkuhan hidup kami semua. Kami percaya Engkau sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang kami doakan dan pikirkan. Dan mulai saat ini, ubahlah setiap hidup kami semua menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kami berdoa pada kesempatan saat ini. Dan kami menyerahkannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Dan biarlah Tuhan Kau berkati kami semua. Setiap pribadi-pribadi yang sudah bertekun dalam channel ini, Bapa rahmati setiap hati, setiap jiwa, setiap pribadi lepas pribadi, setiap pekerjaan kami, rumah tangga kami, setiap usaha, setiap bisnis usaha kami Tuhan diberkati oleh karena Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh terus, biarlah apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan Yesus berkat jasmani Tuhan tambahkan. Terlebih berkat-berkat rohani Tuhan terus hadirkan dalam kehidupan kami setiap hari, khususnya lewat channel ini. Thanks God, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Rahmatilah setiap anak-anak-Mu. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus dari kekal sampai kepada kekal. Dan kami mau terus melatih hidup kami datang kepadamu dengan ketulusan, dengan kerinduan untuk menyenangkan hati Allah kami semua. Thanks God buat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dan biarlah Engkau memberkati merahmati kami sepanjang hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat memanifestasikan kehidupan Yesus di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Saudara yang terberkati bisa tulis dalam kolom komentar ya, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Puji Tuhan, channel Pastor Deso hadir setiap hari jam 7.15-an, Bapak Ibu Saudari, atau setengah 8 paling lama. Saudara mari bersama-sama bertumbuhlah selalu dalam channel Pastor Deso ya. Di program refresh dan reset yang khususnya setiap pagi kita adakan. Saudara pasti terberkati dan pasti ada perubahan-perubahan hidup yang dihadirkan oleh Tuhan. Karena ada Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita semua yang mengerjakannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari,